pas belajar mengajarnya begini Pak suasananya. Oh iya. Wah, bagus sekali ya Pak. Di kanan kiri ada maket yang nempel di dinding. Memang dibuat seperti ini atau gimana Pak? Memang ini didesain seperti itu agar nuansa inovasi, kreativitas mahasiswa itu muncul dari ruang belajar di sini. Kita lanjutkan obrolan tentang kendala untuk menciptakan produk inovasi ya Pak ya. Kalau yang saya dengar produk inovasi itu kendalanya ada 3 ya Pak. Regulating, executing, dan juga empowering. Apa saja itu Pak sebenarnya? Pertama itu regulasi. Itu kalau tidak ada regulasi dari penentu kebijakan, itu tentu tidak akan terwujud inovasi, program inovasi, dan seterusnya itu. Yang penting juga adalah empowering. Empowering ini kaitannya dengan kapasitas sumber daya manusia. Bagaimana memberdayakan manusia agar bisa menghasilkan produk-produk yang sifatnya inovatif. Inilah sumber daya yang paling besar di dalam itu. Itu juga harus sinergi dengan regulasi. Yang ketiga itu executing. Executing itu ya bagaimana mengeksekusi pelaksanaan kegiatan inovasi. Kalau ketiga ini tidak dijalankan, tentu inovasi itu hanya slogan. Yang paling sulit ini mana Pak dari regulating, executing, sama empowering? Nah, ini persoalannya paling sulit itu empowering Pak. Ini SDM iya, mindset orang itu yang sulit dirubah. Bagaimana orang itu memiliki kemampuan untuk berinovasi ini sulit. Mungkin karena persoalan masa lalu ya. Mungkin sudah karena lamanya kita dijajah oleh para penjajah sehingga nuansa inovasi itu tidak dilatih. Sebenarnya inovasi itu bisa dilatih dari awal gitu. Nah, tapi kan Universitas Muhammadiyah Surabaya sendiri berani untuk membuka bidang inovasi kemahasiswaan. Nah, bagaimana menerapkan 3 platform itu tadi? Kita mulai dari policy tentang regulasi. Jadi kita atur kebijakan, salah satunya adalah pendanaan. Jadi yang menjadi persoalan besar ketika mau melakukan inovasi, pendanaan. Maka kita atur bahwa semua program inovasi di Universitas Muhammadiyah tentu kita danai. Selain pendanaan juga kita berikan aksesibilitas, kemampuan akses. Jadi seperti laboratorium yang lengkap, kemudian tempat-tempat untuk riset, tempat-tempat untuk melakukan kajian, itu penting. Kemudian merubah perilaku bagaimana dia juga bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi dosen tidak hanya terus terang hanya mengajar, tetapi bagaimana meneliti, menciptakan sesuatu, kemudian dari produk itu kita bisa komersialisasikan. Tapi saya dengar penghargaan demi penghargaan ini tetap diterima, bahkan banyak sekali ya Pak ya. Boleh disebutin satu-satu penghargaannya Pak? Jadi terkhusus pada inovasi ini kita pernah mendapatkan beberapa penghargaan. Pertama ini ketika tahun kemarin Kota Madya Surabaya ini mengadakan lomba teknologi tepat guna. Ada 3 yang kita kirim untuk ikut di dalam lomba teknologi tepat guna itu. Kita termasuk juara 1-nya, kemudian juara harapan 1, kemudian juara harapan 2. Nah, kemudian dari juara 1 itu yang tadi sudah lihatkan tadi produk yang ATS tadi, yang ATS? Tidak, yang ATS tadi ya. Iya. Kemudian diikutkan di dalam pameran dalam produk teknologi nasional yang mewakili Surabaya di tingkat nasional. Melalui itulah penghargaan sudah mulai muncul pada inovasi. Padahal persiapan kami hanya setahun itu yang kemarin dengan program imunisasi mahasiswa itu. Nah itu Pak, bagaimana kemudian UMS ini mengencourage ya, kemudian menyemangati para mahasiswanya untuk bisa berkarya dan mendapatkan penghargaan. Padahal lagi-lagi masalah SDM itu masalah yang cukup sulit. Jadi kalau persoalan mahasiswa itu sebenarnya memang kalau kita input bahan baku kita, sumber daya kita itu kalau dibanding perguruan tinggi negeri yang mungkin seleksinya agak ketat, kita mungkin di bawahnya. Tapi kemampuan mahasiswa itu bermacam-macam. Nah, melalui beberapa pembinaan, sentuhan, mulai program inovasi mahasiswa, lembaga yang saat ini kita ada lembaga biro kemahasiswaan, kita dampingi, kita bangun bagaimana mahasiswa itu memiliki kemampuan inovasi. Kita arahkan, dari berbagai karya itu muncul inovasi semangat. Kita berikan ruang kebebasan untuk mengekspresikan karyanya. Kita yakinkan bahwa karya-karya teknologi itu kan menjadi keunggulan seseorang ketika kuliah sebenarnya. Dengan cara menghadirkan fasilitas-fasilitas itu. Iya, termasuk pendanaan. Jadi ya, kita berikan pendanaan walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi bukan itu yang paling penting, tetapi inovasinya yang penting. Itu kita
kita hadirkan pembimbing-pembimbing, dosen pembimbing itulah yang ingin membantu memecahkan persoalan inovasi yang ada di mahasiswa itu. Dan begitu sudah menelurkan karya, menelurkan produk inovasi, tentu produk itu juga ingin disebarluaskan ke masyarakat kan Pak? Iya, maka peran universitas itu yang meng-hire bagaimana ini jangan sampai selesai di situ. Maka kita juga ada lembaga yang namanya Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif. Ini harapannya produk-produk teknologi ini setelah kita hakikan, kita patenkan, kemudian sudah dikemas di dalam sebuah produk, ya ini yang kita antarkan untuk proses pengembangan dalam bisnisnya itu nanti. Siapapun, produk siapapun iya, berhak itu untuk dimasukkan ke lembaga iya, itu. Karena ini yang akan mencoba mengintegrasikan dengan industri juga gitu. Termasuk perkara hak paten juga Pak? Nah, kalau hak paten kita punya sentra haki, pusat sentra haki. Jadi yang selama ini kendalanya adalah dosen-dosen atau mahasiswa yang tidak tahu bagaimana cara melakukan pengajuan hak paten. Nah, lembaga ini pusat sentra haki yang datang hadir di situ membina bagaimana mendapatkan sebuah paten. Sehingga bagi seorang inventor tidak susah untuk menyusun drafting, tapi cukup memberikan karya kemudian menjelaskan produknya saja. Tapi perkara hak paten untuk produk inovasi sendiri untuk di Indonesia ini menurut pandangan Bapak seperti apa? Jadi sebenarnya Indonesia ini kalau paten lambat sekali kelihatan, tapi sekarang sudah ada mulai regulasi pemerintah yang cepat. Jadi kalau dulu 3 tahun menunggu masa uji coba paten, sekarang dipercepat. Nah kayaknya ini membuat angin segar kita ya, karena paten dipercepat, tentu penghargaan karya-karya teknologinya juga akan banyak nanti, sehingga tidak terbelenggu dalam hal urusan administrasi saja. Tapi apakah selama ini produk inovasi yang dikeluarkan UMS itu memang menunggu hak paten itu, regulasi itu? Nah, jadi karena kan banyak sekali, tidak hanya paten, tetapi desain industri, merek, dan seterusnya. Kami juga, kalau memang sudah kita klaim sebagai katakanlah merek dagang, karena produk-produk tadi, industri inovasi tadi kan tidak hanya paten. Nah, kita sudah mulai, ya seperti bantal itu sudah kita mencoba. Kita sudah proses daftar, kita sudah mulai menerima pesanan tadi. Jalan dulu begitu ya Pak? Ya, sambil jalan. Gitu. Kenapa berani mengambil karena keputusan? Sudah proses, tinggal menunggu hasil. Karena kita sudah mendapatkan nomor pendaftaran, itu sudah aman bagi kita sebenarnya. Wah ini tips juga untuk para inventor di luar sana ya, untuk tidak takut menunggu hak paten gitu Pak. Kita boleh ngobrol lanjut lagi, tapi ini biar tidak mengganggu suasana kelas belajar mengajar ya. Kita cari udara segar di luar boleh ya Pak ya.